benar-benar diperhatikan. Memang aku mengharapkan ya dari teman-teman, ini salah atau betul, kita diskusi ya, habis ini kita diskusi, bahwa hal ini benar biasa yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Tinggal kita mau pakai tidak itu. Mau dipraktekkan tidak. Nah, itu free will kita. Mungkin istriku ada sampaikan? Memang setelah kita mengikuti retreat, setelah kita itu dibekali dengan 10 prinsip, untuk praktek dan menjalankan hal yang benar itu tidak mudah. Kami pun berdua juga mengalami pasang surut ya. Dan saat mengalami pasang surut, ini tergantung pribadi masing-masing tuh menanggapi dengan respon positif atau kita itu mau stuck di tempat atau kita tuh maju, kita itu jadi berkat buat banyak orang gitu loh. Dan saya juga kalau di rumah saat ada suami, saya pasti mikir kalau saya sudah mengikuti MOU dan anak-anak itu juga ngerti, apakah itu menjadi bahan tertawaan anak-anak sudah besar, sudah mau nikah, sudah ikut MOU, tapi tidak menjadi contoh yang baik buat anak-anak itu. Terus terang membuat kami itu juga kadang malu sendiri kalau sudah selesai bertengkar, baikan lagi, itu kita tuh ngomong lagi ya, itu sudah menjadi GL juga di kantor juga banyak teman, tapi kalau tidak berdampak dan tentunya saat mengikuti retret itu pasti banyak orang melihat mau kemana, mau retret itu kan pasti banyak teman-teman ya melihat bahwa kita itu seharusnya mengalami banyak perubahan dan itu harus karena saat kita mengikuti, kita mendapatkan firman lagi meskipun kelihatannya prinsip itu tetap ya seperti itu, tetapi kita tetap harus berubah. Berubah itu dari pribadi sendiri, jangan seperti ketika kamu berubah, aku baru mau berubah. Tetapi seharusnya itu kalau kamu berubah, baru aku berubah. Tapi seharusnya ketika kamu masih seperti apa adanya, aku yang harus berubah. Jadi perubahanku, jawabku, perubahan pasangan, aku percaya karena setiap hari dengan saya membaca firman, setiap hari merenungkan firman Tuhan, itu kan kita berhubungan dengan Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan dan membaca apa yang menjadi kehendak Tuhan sendiri. Kalau saya merasa kok saya mau, kalau hanya membaca firman tetapi untuk itu kok setengah-setengah seperti itu. Dan itu membuat saya tuh terpacu terus untuk maju, saya harus berubah. Berubah karena dengan perubahan saya itu pasti. Dengan kepastian bahwa pasangan akan berubah. Yeah. Saat saya berubah, suami berubah. Suami saya itu akan meresponi seperti itu. Saya berubah, istri saya akan berubah. Nah, ini saya tunjukkan ya, yang nilai-nilai MOU SUAR itu. Apa yang disampaikan istriku?
kita harus aktif ya, aneh ya, aktif mengerjakan dan menyuarakan panggilan Tuhan di dalam pernikahan. Nah, harus dari kita yang berubah. Lalu R-nya responsif terhadap kebutuhan perubahan. Nah, memang perubahan itu harus terus-menerus dan permanen, nggak bisa sekali sudah selesai. Nah, ini nilai-nilai dari MOU ini benar-benar ini sudah tepat, on the track. Cuma kita praktekkan. Nah, sekarang saya kembalikan pada teman-teman. Ini hal-hal mungkin ada yang salah yang kita bicarakan ini, yang kurang setuju, bahwa nilai-nilai itu memang sudah sebagai fondasi kita untuk melangkah menghadapi new era ini. Mungkin bisa dari fokus. Bahkan, ayo biar itu Pak. Halo. Ya, oke. Nah. Ya Pak, silakan Pak. Gimana, Boksu? Salahkah ada yang perlu ditambahi? Ya, yang disampaikan Pak Bambang tadi sempat saya dengar juga waktu di radio. Cuma sayang waktu itu agak terputus karena Zoom ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin menambahkan sedikit. Saya melihat gambaran Pak Bambang dan buku Mala ini seperti 1 Korintus 3 ayat 2 yang Rasul Paulus katakan, kamu adalah surat pujian yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Kenapa? Karena kesaksian buku Mala tadi itu benar-benar sesuatu yang real. Bagaimana Pak Bambang dulu yang keras, Tuhan ubahkan. Dan jujur waktu saya kenal buku Mala, dulu awal-awalnya buku Mala ini, kalau ngomong juga atos ya Bu ya. Dulu kalau ngomong ya atos loh Bapak Ibu sama Pak Bambang. Tapi karena Pak Bambang ini membuka diri sebagai seorang suami, ya dia mau terus, dan Ibu Kumala terus memperbaiki dirinya dan berubah. Saya mengikuti, kalau kita pelayanan ke Surabaya, pelayanan ke Manado, kemana-mana sama hambanya ini, saya lihat bagaimana Pak Bambang ini berusaha untuk apa sih yang aku kurang, aku mau memperbaiki. Dan kalau saya dengar dari buku Mala, dari apa yang Pak Bambang lakukan ini membuat dia yang dulunya mungkin Pak Bambang orangnya yang keras, yang arogan, yang menang sendiri, diubahkan Tuhan. Dan itu yang membuat keluarga ini berubah. Dan yang saya lihat ketika Pak Bambang dan buku Mala ini mengalami perubahan, Tuhan bukan hanya memberkati secara jasmani ya. Jadi jasmani Tuhan ubahkan, tapi lebih daripada itu, keluarga mereka Tuhan bekerja gitu. Jadi anak-anak menjadi anak-anak yang baik, yang dulunya kurang peduli mungkin terhadap keluarga atau orang tua, sekarang menjadi peduli. Jadi memang saatnya seperti buku Mala tadi katakan, kita tidak boleh eker sendiri, tidak boleh tukaran sendiri, karena sebetulnya itu merugikan kita sendiri untuk kita bangkit dan kita naik tingkat di depan Tuhan. Saya seringkali mendapat sesuatu waktu berdoa. Waktu itu saya lagi berdoa dengan tim worship team gitu. Sepertinya ketika kita berdoa itu Tuhan sudah memberikan berkat di atas kita. Tinggal kita meraihnya, selesai. Tapi yang terjadi kadang kenapa? Yang terjadi karena kita bertengkar, karena kita ribut, karena kita egois, kita tidak bisa meraih itu. Saya ingat 1 Petrus 3 ayat 7 mengatakan bahwa kita ini adalah suami istri teman pewaris. Untuk mewarisi kasih karunia, hendaklah suami
menghormati istri yang lebih lemah. Jadi untuk meraih satu berkat Tuhan secara jasmani, jiwani, rohani ini, tidak ada jalan lain kecuali suami istri saling merendahkan hati, saling sepakat, karena untuk menerima tidak bisa warisan itu contoh atas namanya Bambang dan Kumala. Tidak bisa yang datang Bambang saja, kemudian aku mau menerima warisan, tidak bisa. Atau kita ngomong Kumala saja yang tampil, Bambang tidak ada, tidak bisa. Dua-duanya harus sama menerima warisan itu. Jadi saya sangat setuju akan apa yang Pak Bambang lakukan, dan selama work from home ini kami, saya, Yunike, dan anak-anak menikmati kebersamaan biarpun di rumah. Jujur kami jarang keluar, ingin keluar karena kurang piknik, saudara. Jadi tapi secara tubuh kita enggak jarang keluar lah ya, jarang keluar sekali. Tapi karena keluarga ini mendukung, anak-anak baik, kita bisa saling mengerti, kami makan di rumah, kami buat barbecue di rumah, tidak ada masalah, sehingga itu membuat suasana itu indah. Kadang yang terjadi, ini kan masih PSBB sampai 8 Februari. Orang di PSBB udah masalah pandemik ini, ekonomi kena, terus kemudian finance kena, banyak hubungan kena, sehingga tidak bisa bertumbuh. Jadi saya setuju, mari kita lakukan bersama-sama dalam keluarga untuk bertumbuh ya. Kita harus saling mengasihi, dan saya setuju mulai dari saya, mulai dari Freddy. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Karena yang sharing Pak Bambang saya serahkan. Nah, sekarang kita masuk di firman-Nya, saudara-saudaraku. Di Kejadian 1:26. Tolong Awang dimunculkan. Atau saya bacakan. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini sudah sering disampaikan berulang saat di retret maupun saat Pak Freddy menyampaikan suatu film. Ini istilahnya ayat ini ayat yang hafalan harus kita ngerti. Ternyata kita ini luar biasa untuk berkuasa, menguasai apa semua makhluk dan ciptaannya Tuhan. Ya, yang nggak senang siapa? Iblis, saudaraku. Nah, disinilah yang Bambang jatuh tergoda oleh iblis. Istilahnya kalau kita pecahlah. Jadi remuklah saya. Kalau kemarin yang ikut di Zoom waktu doa puasa, yang gambarannya Pak Agus Mala itu adalah gelas yang pecah, yang sudah tidak ada nilai harganya. Bambang juga sama, sudah tidak ada nilai harganya. Tapi ternyata gambaran kemarin saya melihat, betul ya Tuhan, aku ternyata dirajut kembali oleh Tuhan. Piring yang rusak, gelas yang rusak itu dibentuk lagi, maka yang kurang itu diisi dengan emas, dengan ada tambahan permata dan sebagainya, jadi indah luar biasa. Dan berharga melebihi dari waktu awal. Jadi kalau saya melihat ini berarti Bambang dulu dengan yang Bambang sekarang, Tuhan sudah merajut Bambang sekarang ini melebihi dari Bambang yang dahulu. Sebelum jatuh dosa. Nah ini dahsyat luar biasa. Nah tentunya iblis tetap tidak berkenan. Nah dari hari ke hari, day by day, kita tetap diganggu terus. Nah, lalu apa yang diganggu? Nah, kita untuk melihat ke belakang, menengok ke Mesir, ya kan? Ya jujur kalau saudaraku tanya, saya jatuhnya di perempuan, ya perselingkuhan. Ya kadang-kadang diingatkan seperti itu. Tapi
dengan adanya visi MOU membangun keluarga, kalau aku mau ke situ, apakah keluargaku benar-benar dibangun? Apakah menjadi generasi yang mulia? Ini sudah jelas. Nah, ini sebagai rambu-rambu saya, ya ini menjadi rambu-rambu saya untuk terus bersandar kepada Tuhan, membangun iman saya kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, saat ada godaan untuk ya ngawe-ngawe ya ke Mesir ya masa lalu. Nah, kita harus ingat di dalam visi MOU, di dalam misi. Kalau saya misalkan jatuh perempuan, apakah saya bisa memberikan, mewartakan nilai-nilai ini kepada pasangan lain? Percuma, Om Bambang ternyata masih begitu. Tidak ada nilainya. Lalu suar, tidak ada artinya. Kembali lagi, Tuhan melihat, aku sudah dibentuk, aku sudah dirajut begitu sempurna dari apa yang Bambang dulu sebelum jatuh dosa. Nah, ini yang saya harus jaga, saudaraku. Nah, mungkin sebelum nanti masuk ya, ini ada satu badai besar yang saya hadapi sebagai. Nah, ini biar istriku cerita yang masalah yang tadi kita katakan untuk yang tadi ini. Mungkin bisa dilihatkan, ditampilkan di Yesaya 43. Yesaya 43, ayat 18 dan ayat 19. Firman-Nya. Saya baca lagi. Nah. Ya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Terus dilanjut. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saat saya mengikuti Zoom kemarin itu, dan firman ini dibacakan, dalam hati saya, wow, sungguh luar biasa ya. Tuhan mempersiapkan semuanya itu saat saya sudah dipulihkan, saat saya sudah mengalami perubahan demi perubahan. Ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan. Mempersiapkan apa? Ayat 19 itu, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kita tuh sudah dipersiapkan sesuatu yang baru yang mungkin saat ini kita belum mengetahuinya, tapi Tuhan tuh sudah katakan dari mulai Yesaya ini. Dan yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang bagi manusia kadang dipikir itu mustahil ya. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya itu dengan sempurna. Seperti itu. Jadi istriku sudah tidak mengingat-ingat perbuatanku yang dahulu. Rasa kecewa, tidak ada rasa gelo. Masih gelo, Mama? Enggak. Ini istriku sendiri sudah lupa. Nah, ini dahsyat firman yang ini menguatkan bahwa istri sudah tidak mengingat-ingat lagi masa lalu. Yang Tuhan katakan, yang baru sudah datang. Kita lihat future ke depan. Tapi banyak teman-teman, saudara-saudara kita, kadang masih mengingat-ingat yang dahulu lagi. Semestinya hal-hal itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah dibentuk, sudah dirajut sama Tuhan, sudah ditambahi emas, yang masih ingat, gelas pecah misalnya menjadi bentuknya luar biasa indahnya. Kenapa kok masih ingat-ingat yang waktu pecah? Yang penting kan sini sudah bagus. Nah, ini firman yang menguatkan. Saya juga
bersyukur ya, Tuhan sudah bisa menaruh di hati istriku, dia tidak mau melihat lagi ke belakang. Dia lihat ke depan. Nah, sebelum masuk itu, apakah ada dari saudaraku yang kita sampaikan ini, mungkin ada yang kurang pas, ya? Mungkin saya minta masukan. Pak Yusa mungkin ya, Pak Yusa, ayo kasih masukan Pak Yusa. Brother Yusa. Halo, halo. Pak Yusa. Halo. Pak. Oh, Pak Yusa. Pak Witian. Ya, Pak Samuel. Bisa main, Pak Samuel. Ya. Pak Samuel apa ikut? Ya. Itu Pak Sam ikut. Silakan Pak Sam. Pak Sam, kasih masukan. Baik. Biar hidup, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Ya, tentang perubahan tadi saya bahwa perubahan itu memang itu adalah keputusan. Ya, jadi sepertinya kalau kita sendiri nggak mau berubah, sepertinya Tuhan pun nggak akan mengubah kita. Itu keputusan. Ada dua suami istri itu alumni MUU, bahkan yang satu pasang itu sudah masuk awal-awal tim. Saya sebut namanya, semua pasti tahu di sini. Ya, tapi saya tidak sebut namanya. Yang satu dengan pertolongan Tuhan sudah kembali dipulihkan, yang satu pasang itu. Awalnya kami juga males, ya, rasanya sudah nggak mungkin suami istri ini bisa dipulihkan. Kata-kata kami, nasihat kami cukup keras. Dia selalu bilang kalau suruh kembali ke suaminya, nunggu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu kapan? Apa semua hancur semua anak? Hancur semua, sampai saya bilang begitu. Tapi bulan Januari ini awal ya bulan berapa, akhirnya tanggal berapa saya lupa. Kami dipanggil untuk mendoakan. Akhirnya yang satu ini kembali, ya. Itu keputusan kami, bukan karena siapa-siapa, tapi keputusan Anda sendiri. Yang dua suami istri ini pindah karena rumahnya kontrak, jadi pindah rumah. Jadi si suami nganter istrinya, setelah semua barang di rumah itu, akhirnya si istrinya bilang, dah rumah sendiri sana, hari ini nggak mau kembali. Istri saya coba telepon, ya dia bilang, saya suruh mau saya lakukan, tapi jangan suruh saya kembali ke saya, itu yang nggak mau. Itu yang menjadi prihatin. Bahkan dia berkata begini, saya ikut MUU itu keblondro. Saya bilang, dulu keblondrok, jadi seolah-olah menyalahkan MUU. Ya, padahal nilai-nilai prinsip-prinsip MUU kita sebut. Jadi terima kasih buat Pak Bambang, Bu Kumala ya, sharingnya. Kadang-kala masih nuntut untuk berubah, maunya saya begini, sebaliknya dia juga begitu. Tapi kami menyadari, semakin tua ya itu semakin rasanya malu lah, kita anak udah besar, nanti apa yang akan kita tinggalkan kepada mereka. Prinsip saya begini, saya dari keluarga Muslim, keluarga saya semua Muslim. Andai kata keluarga kami berantakan, nilai apa yang bisa saya bagikan kepada mereka? Itu saya. Itu sebabnya ya ini menjadi satu komitmen kami, apapun yang terjadi, jangan terus kita punya nilai pendiri konsep yang lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu celakanya kalau kita sudah ngerti kebenaran, tapi malah kita meninggalkan
apa namanya pasang surut ya, tapi ya Tuhan selalu mengingat komunitas lewat lewat sharing. Bang, Ya, terima kasih. terima kasih ya. Jadi teman-teman, apa yang diceritakan Pak Isam, yang dua pasang itu, coba renungkan, visi MOU bisa terjadi enggak? Lalu misinya yang dia bisa membagikan prinsip-prinsip kebenaran dengan pasangan lain, tidak akan bisa terjadi. Lalu suar, juga tidak. Kita melihat eman gitu ya, kan semua tinggal makan itu tinggal, maaf ini ya, bahasa kasare, rodok nguntal gitu aja kok susah gitu ya. Nah, itulah yang saya hidupi. Mungkin juga teman-teman, yuk kita saling mengingatkan kalau terjadi sesuatu, ingatkan dari prinsip-prinsip MOU, dari visi, misi, maupun nilai-nilainya. Nah, sekarang aku mau masuk di badai besar. Sudah habis atau masih lanjut ini, Pak? Masih lanjut. Masih lanjut. Nah, saudaraku, sekarang ini kan di tahun 2021 sudah jelas celebrate the victory. Nah, itu kan di doa puasa. Yang kita harus imani, saudaraku. Semuanya belum nampak. Ya, kita merayakan kemenangan, tapi belum nampak. Tapi secara iman, secara di dalam alam roh, kita sudah menang di situ. Nah, ini kita mau berjalan dengan iman atau mau berjalan dengan apa yang dilihat. Nah, Tuhan mengajarkan iman yang di berapa, brotherku, di ayat berapa itu yang iman timbul dari pendengaran? Roma 10 ayat 17, Pak. Nah, itu yang iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, itu yang aku lihat luar biasa Tuhan bentuk saya. Di tahun 2021 awal ini, badai terjadi, saudaraku. Bukan badai kecil, badai besar. Nah, saya diskusi sama istriku, sama anak-anak. Kita pegangan tangan, kita cerita. Bukan suatu hal yang menyedihkan. Nah, yang mau saya sampaikan, badai besar itu adalah, saudaraku mungkin tahu, saya dapat proyek mengerjakan taman di Paragon. Itu rencananya adalah The Signature Park, yang mana bulan Agustus bersama datang di lokasi, kita berdoa di situ, kita rindu tempat itu bisa terjadi jangkauan jiwa-jiwa. Dengan semangat, semua kita selesaikan dengan baik. Mungkin nanti kalau saudaraku pas Paragon itu, kita memaintain di sana dalam 1 tahun ini, dan rindu untuk bisa jangkau jiwa-jiwa saat orang datang lagi bete, dengan pengharapan. Nah, disitulah kita akan jangkau jiwa-jiwa mereka, karena kita ditugaskan untuk memaintain di Taman Paragon. Apa badai yang kita dapat? Adalah sampai sekarang, saudaraku, pemerintah kota belum mau menandatangani serah terima pekerjaan itu. Sudah selesai, sudah sesuai dengan PQ-nya, sesuai dengan apa yang dia minta, tidak ada satu cacat pun, tidak ada satu pencurian bahan pun dari awal bekerja sampai selesai. Ngawasnya semua baik. Nah, aku mau tahu bahwa itu pun saya belum dapat 1 sen pun dari pihak CSR-nya. CSR-nya adalah dari PT Gudang Garam. Saya belum dapat, tapi saya harus mengerjakan, dan nanti di awal bulan Maret diharapkan meresmikan di taman tersebut dengan taman-taman lain di Kota Semarang, dipusatkan di Signature Park itu. Nah, belum ditandatanganin, belum
ada BAST, berita acara serah terima juga dia tidak mau tanda tanganin. Sekarang saudaraku mau tahu, patung yang sudah kita buat, patung pertendian satu badan, diturun. Dia minta setengah badan. Sedangkan kami lakukan semua sesuai dengan BQ-nya dia. Ya, dari situlah Tuhan doa. Nah, istriku mendukung, tidak saling menyalahkan. Biasa orang kan menyalahkan, kenapa kamu buat dulu, tidak ada tesnya, harusnya kamu gini. Kita berdoa. Saya cerita Mbak Ananda, ini posisi kita seperti burung raja. Kita harus hadapi badai itu. Sampai kalau tidak ditandatangani dan tidak keluar uangnya, harus telan itu. Karena ini adalah dunia. Kita harus cari perkara-perkara yang di surga, saudaraku. Saya juga tidur, bukan tidak bisa tidur, tinggal tidur aja. Nah, disitulah saya merasakan bahwa Tuhan mempersiapkan satu keluarga. Ini ya saya katakan, saat kita sudah damai di rumah tangga, saat ada badai, kita bisa sinergi menghadapi badai itu. Dahsyat nggak itu Tuhan? Nah, dari situlah saya cuma berharap Tuhan, apapun yang terjadi atas rencanamu, harus terima itu semua. Nah, ya, jadi ini badai yang saya hadapi, nilainya juga tidak nilai kecil, nilai ada kesalahan yang saya kerjakan, dan sekarang patung dicopot, saudara, dibongkarin sama Pemkot. Saya cuma hanya melihat gini, aduh, belum serah terima, harusnya serah terima dulu dan sebagainya, baru dilakukan. Dah, dengan seenaknya semua. Apa yang harus kita lakukan? Mau nggak bisa. Kita juga ada lawyer, tapi saya lakukan apa? Saya hanya berdoa, Tuhan, biar caramu yang bekerja. Saya mau belajar bahwa Tuhan yang di depan saya. Saudaraku akan saksikan ya, apa yang terjadi di Taman Paragon. Kita belum tahu, saya belum ditandatangani, saya belum diselesaikan, dan semuanya belum ada kelihatan, masih gelap. Tapi the celebrate to the victory. Rayakan kemenangan. Memang secara mata kalah, kita diinjak-injak. Tapi secara spirit, secara roh, kita menang. Saudara. Disitulah yang mau saya katakan bahwa segala itu saat kita bisa sehati dengan istri, doa sepakat dengan istri, apa yang disampaikan waktu tempoh hari, kita akan diberi ketenangan, kedamaian, dan memiliki suatu powerful, ada satu kekuatan dari Tuhan. Saya alami. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum mungkin ada dari saudara-saudaraku mau tanya. Silakan. Jadi biar hidup. Ayo, satu orang aja, jangan banyak-banyak. Siapa? Silakan. Pak Yusuf, Pak Freddy. Ayo, mari yang lain. Ada yang mau disampaikan? Pak Anwar mungkin, Pak Anwar. Nah, silakan Pak Anwar, ayo. Yang dari Pak Anwar. Saya bayangkannya kalau saya yang ngalami, waduh, dari mana modalnya itu? Sekian banyak, macet semua nanti untuk kebutuhan rumah tangga. Luar biasa Pak Bambang. Punya cadangan dana yang bisa seperti itu kan nggak kecil ya. Tuhan Yesus yang luar biasa, bukan Pak. Dari bank Pak ya. Iya. Mudah-mudahan cepat selesai Pak. Pasti. Bukan dari bank ya Pak ya. Janji Tuhan bahwa di tahun 2021 ini kemenangan ada di kita. Saat kita mau sehati, sepakat. Udah itu, janjinya dia begitu.
Ya, jadi ini biar teman-teman melihat apa yang terjadi. Tuhan tidak akan mempermalukan Bambang, tidak akan dipermalukan. Dan saya rindu biar orang-orang Pemkot dijamah hati, biar tahu bahwa firman Tuhan itu luar biasa. Kita nggak tahu, betul nggak? Tapi ada kerinduan, saya tetap melakukan jangkau jiwa-jiwa di area. Pasti orang nongkrong-nongkrong bete lagi sumpek. Nah, disitulah kita jangkau jiwa-jiwa. Pak bisa ikut ya, nanti ya. Nongkrong di situ sambil cari jiwa-jiwa. Iya, saya nambahin dikit ya, Ya. Pak. Ya, Bapak Ibu, saya mengikuti peristiwa pembangunan itu karena dari awal kita juga berdoa di sana dan kita rindu karena itu tengah kota, tepat depannya Paragon, dan bagus saya sudah lihat beberapa kali kita berdoa, kita memberikan berkat-berkat supaya orang-orang pasangan-pasangan atau orang-orang yang pacaran atau yang lewat di situ bisa dijamah Tuhan. Ya memang saya tahu bahwa iblis tidak suka dengan apa yang Pak Bambang lakukan. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang terjadi dalam diri Pak Bambang akan kita lihat semua. Akan kita saksikan bahwa tangan Tuhan tidak terlalu pendek, jadi akan sangat bisa untuk menolong Pak Bambang. Ini Bapak Ibu 25 teman ini akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja atas diri Pak Bambang dan Bu Kumala. Biarpun saat ini dia katakan belum ada serah terima dari Pemkot maupun belum ada pembayaran dari PT tersebut, tapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai. Dia tidak pernah telat dan tidak pernah tertidur memperhatikan kita. Tuhan yang akan bekerja, dan ada firman yang berkata, Tuhan adalah pembela kita, dengan siapa aku tidak akan takut. Dan berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan dalam diri Pak Bambang akan menandai bahwa Tuhan itu akan selalu menjaga hidupnya. Jadi Bapak Ibu tolong doakan, karena tempat ini terus akan dipakai untuk penjangkauan jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Ya, didoakan terus supaya Tuhan jamah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih sahabat-sahabatku yang di MOU. Waktu saya kembalikan kepada Awang. Terima kasih, Tuhan memberkati.